video pembelajaran kali ini, saya akan membahas salah satu materi fisika yaitu suhu dan kalor. Dengan memanfaatkan simulasi digital, PET simulation sebagai media pembelajaran. Pada pembelajaran fisika, banyak konsep yang sebenarnya terjadi di sekitar kita, tetapi sulit diamati secara langsung. Nah, salah satunya adalah proses perpindahan kalor. Kita bisa merasakan benda menjadi panas atau dingin, tetapi kita tidak bisa melihat secara langsung bagaimana energi berpindah. Oleh karena itu, pada video ini kita menggunakan simulasi digital agar proses tersebut dapat diamati dengan lebih jelas. Tujuan pembelajaran pada video ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian suhu dan kalor, yang kedua, mengamati perpindahan kalor melalui simulasi digital, yang ketiga, menganalisis hubungan antara perbedaan suhu dengan perpindahan energi panas, dan yang terakhir, menarik kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan. Nah, marilah kita mulai pembelajaran berikut ini. Masuk ke simulasi, kita pahami terlebih dahulu konsep dasarnya. Nah, suhu itu merupakan besaran yang menyatakan tingkat panas atau dinginnya suatu benda. Secara fisika, suhu berhubungan dengan energi gerak partikel penyusun benda, di mana semakin tinggi suhu suatu benda, maka semakin cepat gerakan partikel-partikel di dalam benda tersebut. Nah, sedangkan kalor merupakan energi yang berpindah akibat adanya perbedaan suhu. Nah, perlu diperhatikan bahwa suhu dan kalor adalah dua hal yang berbeda. Suhu menunjukkan keadaan panas suatu benda, sementara kalor menunjukkan energi yang berpindah. Ketika kita mencampurkan air panas dan air dingin dalam satu gelas, apakah air panas dan air dingin itu tetap terpisah? Tidak, lama-kelamaan akan bercampur menjadi air hangat, sekalipun tidak diaduk. Maka kemudian dibilang bahwa panas selalu bergerak ke arah dingin. Itu yang diajarkan di sekolah. Pernah nggak sih kamu pegang es batu lama-lama? Awalnya dingin banget, tapi beberapa detik kemudian malah terasa panas kayak terbakar. Ternyata, ini bukan karena esnya berubah suhu, tapi karena saraf kamu yang bingung. Waktu kulit kena dingin ekstrem, pembuluh darah langsung menyempit buat jaga panas tubuh. Tapi karena kelamaan, aliran darah berkurang dan saraf dingin di kulit mulai kebas. Nah, saat saraf itu mulai error, otak malah salah terima sinyal yang harusnya dingin, malah dianggap panas atau nyeri. Jadi, kalau kamu merasa tanganmu terbakar waktu pegang es, itu bukan si es yang panas, tapi otak kamu yang lagi panik karena kedinginan. Perpindahan kalor akan terus berlangsung hingga tercapai keadaan seimbang atau suhu kedua benda menjadi sama. Untuk memahami proses tersebut dengan lebih nyata, kita akan melakukan pengamatan menggunakan simulasi PET simulation. Selanjutnya, saya akan mengubah kondisi awal percobaan. Saya memilih perbedaan suhu yang lebih besar dibandingkan percobaan sebelumnya.
Sekarang kita amati kembali, terlihat bahwa perubahan suhu berlangsung lebih cepat. Hal ini menunjukkan bahwa besar perbedaan suhu mengaruhi laju perpindahan kalor. Semakin besar perbedaan suhu antar dua benda, maka perpindahan kalor cenderung berlangsung lebih cepat. Namun, arah perpindahan tetap sama, yaitu dari suhu tinggi menuju suhu rendah. Nah, percobaan ini memperkuat konsep bahwa kalor tidak dapat berpindah secara acak, melainkan memiliki arah tertentu saja. Berdasarkan kedua percobaan yang telah dilakukan, dapat dianalisis beberapa hal, yaitu yang pertama, perpindahan kalor terjadi karena adanya perbedaan suhu. Yang kedua, suhu benda panas akan menurunkan karena pelepasan kalor. Yang ketiga, suhu benda dingin meningkat karena menerima energi. Dan yang terakhir, perpindahan kalor akan berhenti ketika kedua benda mencapai suhu yang sama. Hasil yang diperoleh pada simulasi sesuai dengan teori fisika mengenai suhu dan kalor. Penggunaan simulasi digital membantu proses belajar menjadi lebih interaktif karena siswa tidak hanya mendengar teori saja, tetapi juga dapat melihat prosesnya. Pelajaran hari ini kita telah mempelajari konsep suhu dan kalor menggunakan simulasi digital PET. Kita telah mengamati bahwa kalor merupakan energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Nah, perpindahan kalor selalu berlangsung dari benda bersuhu tinggi menuju benda bersuhu rendah hingga tercapai kesetimbangan yang ternol. Dengan bantuan simulasi digital, pembelajaran fisika dapat menjadi lebih mudah dipahami dan lebih menarik untuk dipelajari. Terima kasih telah menyimak video ini. Saya Aisyah Fitri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.